Itu saya sempat setahun nganggur karena nggak ada biaya teman-teman seperti itu. Jadi saya telat sekolah. Habis lulus kerja, pas lulus sekolah saya langsung kerja. Jadi office boy, puji Tuhan teman-teman. Seperti itu. Yang penting saya nggak nganggur. Teman-teman tahu kan office boy ya? Bukan sekedar saat itu kantornya bukan sekedar office boy, saya cuma nganterin surat-surat ke perlantai enggak. Tapi saya saat itu juga bersihin WC seperti itu, sikatin kamar mandi seperti itu. Saya jalanin itu selama 2,5 tahun teman-teman jadi OB. Saat itu saya berdoa, Tuhan tolong dong naikin jenjang karir saya seperti itu. Ya puji Tuhan jadi kurir teman-teman seperti itu. Ada peringkat dong, ada kenaikan dong ya kan, ya puji Tuhan. Habis itu dari kurir saya jalanin, Tuhan saya mau jadi sales dong. Kenapa jadi sales? Karena ada duitnya teman-teman, bener gak? Jualan barang, dapat komisi seperti itu. Akhirnya Tuhan jawab, saya jadi sales teman-teman. Dan saya dipercayakan 2010-2017, karena saya sales mainan, saya akhirnya buka jadi distributor mainan teman-teman. Lumayan, berjalan 7 tahun. Kehidupan kami berdua enak teman-teman. Punya rumah, punya mobil seperti itu. Tiba-tiba 2018, puji Tuhan teman-teman. Alhamdulillah saya jatuh bisnisnya. Gitu. Mobil 3 hilang, rumah hilang semua. Jadi sekejap itu kayaknya. Benar-benar kayak membalikan telapak tangan seperti itu. Benar-benar jatuh. Saya pikir ya kalau Tuhan mau kasih cobaannya satu-satu lah ya. Mobil setahun satu hilang, setahun satu hilang. Ini benar. Dalam waktu kurang lebih setahun langsung tungkurap kita. Satu keluarga. Ngesot-ngesot seperti itu. 2018 karena awal kejatuhan saya mulai berpikir sebagai kepala keluarga teman-teman. Ya. Saya harus ngapain nih gitu. Karena saat itu umur udah tua juga, kalau mau kerja sama orang agak diterima nggak diterima lah, kebanyakan nggak diterimanya gitu kan. Akhirnya saya pikir Tuhan kasih ide dong apa? Saya cuma dikasih lihat sama Tuhan motor, sebuah motor saya ya, bukan motor orang lain ya, bukan disuruh nyolong bukan ya. Saya dikasih lihat sebuah motor, ya saya tahu ini motor Tuhan. Oh iya, bukan panjang tangan ya bukan. Akhirnya saya bilang, ya saya tahu nih Tuhan motor apa. Lo ngegojek sih kata dia gitu. Luar biasa lo. Maksudnya ngegojek. Tapi kan saat itu mau ngegojek tahun 2018, kita tuh harus keluarin modal teman-teman. Bener gak? Ini nggak direkam kan ya? Soalnya nanti saya dipanggil orang Grab. Saat itu saya harus bayar kalau mau bikin akun baru 600.000. Saat itu saya nggak punya duit sama sekali teman-teman. Seperti itu. Kita mau daftar Gojek aja yang nge-Grab ya, kita harus keluarin modal loh teman-teman. Luar biasa nggak? Luar biasa saat itu, tapi saya nggak punya duit teman-teman. Saya lebih pilih buat beli beras saat itu, buat makan kita. Tapi saat itu akunnya Grab kan tidak pakai verifikasi muka ya, sampai saat ini. Sekarang kan pakai verifikasi muka ya. Saat itu enggak teman-teman. Jadi saya pakai akun adik saya. Saya ngegojek selama kurang lebih 1 tahun. Dengan motor saya yang setia seperti itu. 7 bulan saya nggak pernah servis, puji Tuhan nggak pernah rusak. Luar biasa. Karena kalau ganti oli keluar 200-300 ribu kok, lumayan ya kan sama servis. Apalagi kalau dipanggil mekanik, Bapak boleh kesini sebentar, itu deg-degan jantung. Iya, kan. Ada yang perlu diganti. Gitu. Tapi puji Tuhan 7 bulan saya nggak pernah servis, nggak pernah ganti oli. Tuhan baik banget sama saya seperti itu. Hah? Kenapa? Udah, kagak kok masih ada motornya. Iya. Akhirnya 2019 saya berdoa tuh sama Tuhan di saat saya nge-Gojek, saya sepanjang jalan saat itu saya nganterin orang dari Teluk Gong ke Gajah Mada. Saya dikasih apa ya namanya? Tip, bukan tip. Rute perjalanan kayak taksi apa sih namanya? Argo. Saat itu dari Teluk Gong ke Gajah Mada, saya cuman argonya 11.000 teman-teman. Jauh nggak? Jauh ya. 11.000 kok dipotong 20%, berapa kok? Sisanya buat hidup, iya kan? Iya 8.000, puji Tuhan tuh kok. Iya kan 8.000. Kita kan ngarep-ngarep dikasih tips, bener gak? Enggak loh. Bang makasih ya, iya sama-sama, saya bilang gitu doang. Iya kan? Habis itu saya pulang kosong, nggak ada lagi gitu loh. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan mau izinin saya gembel terus ya udah lu nggak apa-apa lu. Saya nekatan orangnya kan, ya udah lu Tuhan terserah lah ya kan. Tapi
Berapa lama saya bertobat? Saya doanya begini, Tuhan, tolong dong kasih saya pekerjaan, saya bilang, supaya saya bisa kasih yang terbaik buat istri sama anak saya bilang. Ya dong, saya kan cuma punya Tuhan, teman-teman. Saya cuma bisa minta sama dia, gitu kan. Tapi kan kalau ngobrol sama Tuhan enak nggak, teman-teman? Enak ya ngobrol sama Tuhan yang nggak pernah dijawab. Iya. Butuh benar-benar keimanan yang kuat, ya kan. Taat dengar-dengaran. Masalahnya saya nggak pernah seperti itu, teman-teman. Tapi nggak tahu gimana, teman saya nawarin, Yos lu jadi sales aja mau nggak? Sales pecah belah. Tapi lu pegang Sumatera katanya, dari Sumatera sampai Padang. Boleh dong. Saya nggak pernah menolak tuh. Saat itu memang nggak pernah menolak. Gajinya berapa? Saya bilang 3,6 ya. 3,5 ya. Saya terima lu teman-teman. 3,5. Komisinya berapa? 1%. Saya terima. Saya berharap kehidupan saya mulai berubah, bener gak teman-teman? Iya dong. Sales pecah belah, saya jadi sales pecah belah, tapi kan dia dapat komisinya per 3 bulan teman-teman. Jadi selama 1 bulan, 2 bulan, itu saya harus bertahan hidup teman-teman, seperti itu. Ya, 2019. Kenapa saya keluar dari sales pecah belah? Padahal enak teman-teman, lumayan komisinya. Karena di jalan di 8 bulan, saya tiba-tiba kena tipes. Lagi rute perjalanan Sumatera 9 hari. Jadi Senin saya harus pulang hari Rabu, seperti itu. Rabu depannya saya harus pulang. Saya pas puji Tuhan pas nyampe di tanah Medan, pas turun pesawat saya tipes teman-teman. Badan saya panas. Sampai saya telepon bos, saya telepon teman-teman, udah Yos lu pulang katanya. Lu pulang katanya. Lu dirawat di sini. Tapi bos tiba-tiba gini, oke lu pulang boleh. Tapi ongkos berangkat, naik pesawat lu ganti, nanti lu harus berangkat lagi pakai duit lu sendiri ganti. Punya duit gak teman-teman? Nggak punya lah. Akhirnya saya bertahan, saya cuma bilang, Tuhan tolong saya, 9 hari saya tetap tipes di perjalanan itu teman-teman. Akhirnya saya pulang, saya dirawat 2 hari pakai PHS, zaman dulu. Yang kartu kerang tuh. Tapi saya nombok teman-teman, 800.000. Akhirnya saya reimburse ke kantor, maaf Yos, nggak bisa diganti kata dia. Karena lu karyawan baru. Sedih gak teman-teman? Sedih loh. Saya sampai bilang sama manajer, bos, gue tuh sakit dalam keadaan kondisi kerja loh, bukan lagi di rumah loh. Dia lu nggak bisa tetap. Sedih nggak? Sedih. Tapi saya bukan orang yang tukang ribut, nggak. Ya udah loh. Saya bilang, oke bos, terima kasih ya. Saya keluar ruangannya. Seminggu kemudian saya langsung resign teman-teman. Kenapa saya resign? Karena kalau saya terusin saya tipes melulu teman-teman. Nggak bagus loh, tipes, hepatitis tiba-tiba ya kan. Nggak bagus. Akhirnya saya resign deh. Mau nggak mau, saya izin sama istri saya. Gue resign ya, kata dia. Iya terserah lu, katanya nggak apa-apa. Tapi di 2019, inilah saat saya pertemuan sama Bapak Andi Irawan Acong. Pernah sharing di sini teman-teman. Yang dia kasih 1 titik, tahu kan? Dia 1 titik, ayo ada tebak-tebakan, pada nggak bisa nebak kan? Saya juga nggak bisa nebak saat itu. Nggak apa-apa kok, saya berdiri. Udah biasa berdiri kok, nggak apa-apa. Biar sehat. Akhirnya 2019 di akhir tahun, di bulan kurang lebih di bulan September ya. Saya bertemu Bapak Andi Irawan teman-teman. Karena kenapa? Itu bukan suatu kebetulan yang luar biasa sih teman-teman. Itu suatu ketemuan yang luar biasa banget. Karena bagi saya nggak ada suatu yang kebetulan. Semua udah direncanain Tuhan saat itu teman-teman. Saat saya bertemu, karena kenapa saya bertemu? Karena keponakannya Novi itu udah agent Pru duluan, seperti itu teman-teman. Keponakannya Novi bilang gini, Om kenalin dong teman-temannya supaya saya bisa tawarin produk asuransi yang terbaru Black Card kata dia. Kebetulan ada teman saya mau ambil untuk upgrade. Pas saya pertemukan, saya ngelihat cara mereka presentasi, ya kan, cara mereka ngobrol. Tiba-tiba nggak ada 15 menit, teman saya tiba-tiba mau buka polis seperti itu, Black Card. Gampang banget ya, saya bilang sama Novi kan, gampang banget ya Nov. Yuk kita jadi agen aja yuk, saya bilang. Karena kalau kita kenalin si Tommy terus, Tommy yang kaya, saya bilang. Kita nggak kaya berdua. Akhirnya si Novi bilang, dia bilang oke ya, ya udah kita join. Tapi nggak segampang itu teman-teman kita join. Ada proses. Karena kenapa?
saya mau tahu dulu lingkungannya, benar kan? Leadernya siapa, si Acong itu siapa? Pasti kan kalau merekrut agent baru kan pasti ngomongnya baik-baik aja ya kok, bener gak? Wah leader gue luar biasa, leader gue hebat, seperti itu. Disclaimer dulu, maksudnya tahun 2009 itu Yosua pernah jadi agent lah ya, istilahnya pernah jadi agent, sempat ada slack lah dengan leadernya gitu lah ya. Sempat juga naik jadi UM tahun 2009 ya. Nah, terus nanya lah kata-kata ini sama Tommy, bukan rasis ya. Bentar ya teman-teman, saya bukannya menuduh satu daerah, bukannya. Karena ini sarangnya loh. Bukan, iya benar juga ya. Saya sebenarnya takut nih kok, kan? Takut nggak pulang. Pintu di belakang lagi. Lain kali bikin pintu di depan kok. Sengaja ya. Saat itu saya tanya, leader si Acong itu orang apa Tom, ya kan? Orang Bangka Om. Ya ampun Tuhan, saya bilang orang Bangka. Iya Bangka. Orang Bangka luar biasa. Luar biasa. Ya, duduk. Tenang. Iya, tenang kok, makanya. Iya. Abis ini berdoa ya kok, biar saya bisa langsung kabur. Saya bilang, buset, masa orang Bangka lagi sih, kita ketemu yang dulu orang Bangka. Saya bilang, masa ketemu orang Bangka lagi? Tapi saya tanya Tommy dia orang Bangka kayak gimana? Baik Om. Timnya gimana? Baik Om, katanya. Pokoknya baik-baik semua dah ya. Beda dah Om, katanya yang dulu mah beda ya. Ya udah, akhirnya kita berdua memberanikan diri teman-teman, join. Bukan kita bukan di GBOP, tapi menyerahkan diri teman-teman, seperti itu 2019. Tapi saat itu saya juga belum jalanin teman-teman. Berjalan ke 2020 teman-teman. Pandemi ya teman-teman ya. Saya mulai jalani di bulan Maret teman-teman 2020. Seperti itu. 2020 berjalan, saya tuh pindah kerjaan teman-teman, jadi sales toolkit bangunan seperti itu, yang jual palu, martil, meteran seperti itu teman-teman. Tapi saya jalanin udah dari bulan Maret, saya mulai nawar-nawarin teman gereja saya teman-teman, seperti itu. Saya mulai ngajak mereka ketemuan, saya panggil leader saya seperti itu untuk nemenin saya prospek teman-teman, seperti itu. Tapi berjalannya waktu 2020, puji Tuhan di bulan Agustus saya dipecat teman-teman karena pandemi. Dipecat tadi di sales toolkit. Saat itu saya berpikir di bulan Agustus kenapa? Dipanggil bos, Yos, lu berhenti ya kerja, perusahaan udah sedikit turun lah kata dia. Akhirnya saya bilang ya udah lah, mau gimana udah dipecat bener gak? Tapi saat saya jalan pulang saya mikir, Tuhan saya mau ngomong apa ke istri saya bilang. Saya dipecat nih Tuhan, saya bilang. Dia akhirnya saya sampai depan rumah, saya senyum benar-benar senyum teman-teman, ketawa bahagia loh. Saya pakai topeng bahagia seperti itu. Tapi yang namanya istri ya, dia punya suatu talenta karunia tuh yang luar biasa teman, pekanya luar biasa teman-teman. Saat buka pintu saya senyum, halo Nop ya kan, panggil sayang lagi itu kan sih, bukan pala loh. Yang namanya Nopi galak teman-teman, ya jarang mandi enggak rajin. Dia bilang, kenapa lu? Senyum lu, dipecat lu ya? Iya Nopi. Ya, karena bini saya agak stres, ya udah nggak apa-apa dipecat. Ini luar biasa lu, dalam hati luar biasa Tuhan. Saya punya istri yang luar biasa lu teman-teman. Suaminya dipecat, dia nggak sedih loh teman-teman. Nggak apa-apa, udah nggak usah, nggak apa-apa lu bantuin gua aja deh, nggak apa-apa bikin kue. Saat itu istri saya memang bikin kue jago teman-teman, nastar lumer, jago, setoples 250.000. Jualan. Kalian iya. Enak teman-teman. Karena kalau saya bikin nastar pasti Acong punya minta jatah 2 toples, nggak bayar, seperti itu. Dan dibilangin ya kok. Iya. Tiap tahun dia begitu, 2 toples. Iya. Semua orang Bangka begitu. Iya enggak ya? Tadi Acong doang ya. Beda. Tapi saya bilang dalam akhirnya 2020 saya ngejalanin Pru teman-teman di awal Maret sampai Desember. Saya puji Tuhan tutup di awal 2020 tuh saya nggak naik tuh teman-teman, di 120 juta api teman-teman. Jualannya apa? Jualannya saat itu puji Tuhan ada yang namanya Pru Cinta Sejati. Tahu teman-teman? Ada yang pernah jual premi cepek? Ada sih, luar biasa. Luar biasa, saya juga pernah ngalamin jual cepeceng teman-teman.
Itu bagi saya sangat lumayan. Kenapa? Karena komisinya berapa? 30.000. Betul. 30.000, 25.000 kali kok. Bulanan. 25.000. Ya kan, bagi saya kalau saya kumpulin 10, saya ada 250.000. Segampang itu. Makanya saya tanya leader saya Acong, Der, produk ini masih panjang nggak? Masih lama nggak? Tenang om, agent baru ya. Tenang om, produk ini panjang, lama, nggak apa-apa, lu jualin terus. Tapi ada dia ngomong sama orang, gila tuh si Yosua katanya. Ini leader saya kok ya. Bangkanya beda ya. Ya. Dia bilang gila tuh si Yosua. Gua kapan kayaknya kata dia. Kalau dia jualin PC Fruit Cinta Sejati lulu kata dia. Luar biasa loh. Tapi dia ngomongnya sama orang, kalau sama kita nggak berani, takut ngedown kita ya. Tapi di 2020 itu ada kesan yang menarik saya sama Andi Irawan. Di bulan apa, Nop? Enggak, awal tahun 2021. Oh, September. September. Saat itu ada anak angkat kita kesayangan meninggal, teman-teman. Meninggal, dia datang ke rumah duka. Saya pikir dia ikhlas, teman-teman. Saya pikir dia dengan tulus hati untuk datang, untuk ngelayat. Ngelayat apa nyelawat ya? Ngelayat. Ngelayat ya? Ngelayat ya. Dia bilang, saat itu dia duduk, dia berhadapan sama saya karena saya temenin, karena nggak ada yang kenal dia, saya temenin, dia tiba-tiba nggak ngomong gini, Yos, om, gue turut berbelasungkawa ya, gue turut bersedih, enggak, lu dia nggak ngomong apa-apa lu teman-teman. Dia cuma ngomong gini, om, tahun 2020 nih, si Prudential kasih diskon kita 300 juta buat naik AAD. Buat naik AAD 300 juta. Lu tanggung om, katanya, dikit lagi. Orang lagi sedih digituin. Saya sih belum kenal deket banget sama dia kan. Saya bunuh gue tadi. Saya pengen rasanya saya balikin itu meja tempat kuaci ya, yang di rumah duka Jelambar, saya pengen balikin sebenarnya itu. Tapi saya nggak ada kuasa saat itu kan. Saya cuma bilang, iya dar, saya bilang iya dar. Kita doain, kita kerjainnya. Tapi benar-benar nggak naik teman-teman, cuma 120 juta api. Tapi itu puji Tuhan teman-teman. Saya dapat income kurang lebih 3 juta, bener gak? Iya kan? Lumayan kan? Daripada kita manyun kan? Seperti itu kan? 2020 saya tutup seperti itu prestasi. Yang penting saya 120 juta, saya masih dapat bonus produksi. Saat itu boleh masih 90 juta api ya kok. Seperti itu. Berjalan di 2021 teman-teman. 2021 saya mulai full time. Mulai full time menjalani Pro teman-teman. Tapi saya bilang Novi, Nop 2021. Puji Tuhan, Januari, Februari, Maret nggak ada closing teman-teman. Masih yakin di bisnis ini? Yakin ya kok? Yakin ya, luar biasa kok. Saya saat itu goncang kok, nggak saya yakin kok. Saya goncang, iman saya goncang, iman saya goyang. Sampai saat ada saatnya saya nanya si Novi, Nop, saat itu saya berdoa teman-teman, minta pekerjaan sama Tuhan. Enak ya? Apa-apa saya minta sama Tuhan teman-teman. Karena saya cuma punya Tuhan teman-teman. Saya minta Tuhan, saya tolong dong saya kasih saya pekerjaan. Di 2020 akhir tuh. Karena nggak ada closing, di Januari nggak ada closing, saya berdoa sama Tuhan, saya minta pekerjaan. Tiba-tiba temannya Novi nawarin saya pekerjaan. Jawaban Tuhan bukan teman-teman. Hah? Wih, hebat. Kok ada Oppo gak? Iya, luar biasa. Oppo 25.000, lumayan. Saat itu teman Novi nawarin saya pekerjaan. Saya pikir saya minta gaji 5 juta, cukup lah, ya kan? Ada komisinya juga cukup lah buat membahagiakan anak istri saya bilang. Tapi saat itu istri saya benar-benar stres. Dia agak sedikit kepentok tuh ya. Saat itu dia bilang, lu nggak usah kerja sama orang, kata dia. Karena lu dari Pro aja di 3 juta, lu nggak ngapa-ngapain. Bukan nggak ngapa-ngapain lu Nop, maksudnya kan tetap kerja Nop, ya kan? Iya. Saya tetap bekerja gitu, tapi saya tetap prospek seperti itu teman-teman. Tapi kan nggak cukup 3 juta teman-teman, nggak bayar anak sekolah, bayar listrik, bayar apa-apa pun nggak cukup teman-teman seperti itu. Akhirnya saya bilang, Nop gua kerja ya? Enggak. Dia bilang nggak usah lu kerja. Lu udah cukup di sini duduk bantuin gua bikin kue di dapur. Wes, luar biasa ya istri saya loh. Ini istri saya teman-teman ya, teman satu, nggak ada lagi. Dia bilang udah lu nggak usah, lu bantuin gua bikin kue.
Saat itu saya bikin kue nastar juga teman-teman. Saya enak teman-teman bikinnya juga, ya kan? Iya, paling banyak saya bikinnya, yang paling banyak bikin nanas di dalam saya kok, seperti itu. Kalau dia agak sedikit ditaker, iya. Akhirnya saya bantuin, tapi saya tetap ya prospek ya teman-teman ya, selama 3 bulan ya. Tapi tetap dalam 3 bulan itu Andi Irawan, Ko Acong ya panggilin saya teman-teman. Itulah jeleknya saya teman-teman. Jangan ditiru ya, kalau dipanggil leader saya pasti selalu datang, seperti itu. Jangan ditiru, karena 2021 itu pandeminya paling kacau. Apa tuh teman-teman? Delta. Dia selalu panggil saya seminggu sekali ke KOI Citralen teman-teman. Citralen iya, CL kan? Tahu CL. Iya, iya maksudnya. Saya datang terus gitu. Walaupun hal-hal yang sama diomong, kita berdua datang seperti itu. Tapi 3 bulan nggak ada perkembangan teman-teman. Mau prospek ditolak, rekrut ditolak. Hopeless gak teman-teman? Hopeless ya. Saat di bulan Maret di minggu ketiga, akhirnya dia bilang, Om ketemu bos, gitu. Tapi lo ajak Novi, karena Novi jarang ikut teman-teman. Karena dia harus menyelesaikan bikin kue seperti itu. Karena kalau nggak bikin kue, nanti income kita kurang dalam bulan itu. Karena saya udah cuma dapat income dari Prudential teman-teman seperti itu. Kali ini lu mohon, lu ajak si Novi kata dia. Ngapain Der? Dia pasti nggak mau ikut Der. Saya bilang gitu kan. Dia nggak mau ikut pasti, lu ajak deh, lu paksa diajak. Akhirnya dengan berat hati, saya keluar kamar, ketemu dia di dapur. Novi sayang, saya bilang ya, bye-bye dulu kan. Gue minta deh, mohon aja, lu kali ini ikut gua ketemu Aco. Nggak bisa lah, begini. Please dong, kata saya, please deh ikut aja sekali lagi, ikut deh. Kali ini aja ikut sekali udah, saya bilang. Akhirnya dengan berat hati dia ikut. Saat itu kita ditanya, Acong ini hebat, sangat hebat. Dia nanya, wahai lu apa sih Om, kata dia. Wahai lu apa, katanya. Gue tahun 2021 saya cuma bilang begini, wahai saya cuma mau naik AAD, saya bilang, 300. Saya nggak ada bermimpi untuk startup ya teman-teman ya. Jangan diikutin saya teman-teman ya. Saya cuma mau naik AAD 300 juta, karena kapasitas, seperti itu teman-teman. Kenapa lu harus naik AAD, dia bilang. Karena saya mau beli mobil asal ngegelinding Der. Hati-hati dengan doa teman-teman. Ya, mobil pertama saya Datsun. Itu memang benar-benar ngegelinding, teman-teman. Iya kan? Karena kalau dibawa di tol, kilometer 90 km per jam aja udah gemetar satu badan gitu. Bener, saya gemetar teman-teman, saya nggak bohong. Mobilnya nggak tahu saya udah jual, sorry. Saya bilang, kenapa lo harus beli mobil, kata dia. Dia gali-gali saya, karena saya mau kalau prospek saya ajak anak istri biar nggak kehujanan, nggak kepanasan teman-teman. Karena kok penting banget mobil, dia bilang. Iya, karena ada satu momen saya bilang saya pergi dari rumah untuk prospek ke BSD teman-teman. Saat itu siang hari ya, jam 1 ya, setelah anak sekolah Zoom lah seperti itu. Saya perlengkapin anak saya tuh sama istri dengan perlengkapan senjata Allah, bukan ya, perlengkapan naik motor ya kan, naik pakai jaket, pakai masker ya kan, masker kita double loh, gila keren ya, masker double, pakai helm biar anak sama istri saya nggak kena panas, biar mereka juga nggak belang seperti itu kan. Kan kebanyakan kita kan belang kan, yang tangannya hitam di sini putih kan, kalau saya hitam semua teman-teman. Iya. Saya lengkapin, saya di perapatan Cengkareng, saya ngeliat anak saya palanya kejedot-jedot karena anak saya duduk di depan, motor saya NMAX. Kenapa saya beli NMAX? Karena keluarga kita besar semua teman-teman. Karena hanya motor itu yang sanggup menampung kita bertiga buat prospek. Diketawain parah, Nob. Parah kita ditawain, Nob. Kita buktikan, Nob. Gede. Saya nangis teman-teman di situ. Saya nangis. Jangan lihat muka saya serem ya teman-teman ya, tapi hati saya tuh benar-benar ini Hello Kitty ya. Saya berdoa sama Tuhan, tolong berkatin saya bilang. Saat itu saya bertujuan untuk prospek orang, closing gopeceng doang teman-teman. Enggak yang minta closing 500 juta, enggak 50 juta, enggak teman-teman. Cuman closing gue berharap nih gue akan datang, gue akan closing nih orang 500 ribu. Imannya seperti itu teman-teman dari rumah. Saya bilang, Tuhan tolong berkatin saya supaya saya bisa beli mobil, supaya saya bisa prospek sama anak saya bilang. Terus
berjalan sampai di rumah nasabah, kita biasa naik motor lepek ya teman-teman ya. Untung itu temen, jadi lepek, baju kita bertiga basah, dia sambut. Saya prospekin kurang lebih 3 jam ya, kurang lebih 3 jam dalam keadaan perut lapar teman-teman. Jangan ketawa Ci, ini sedih nih. Lagi cerita sedih Ci, saya mau nangis sebenarnya ini Ci. Ci ganggu momen saya nih. Maaf Ci, maaf. Prospek, saya edukasi nasabah buat closing gopeceng. Puji Tuhan teman-teman. Hah? Di sini luar biasa loh orang-orangnya loh. Senayang ya. Puji Tuhan gagal closing teman-teman. Saya keluar rumahnya saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Gak closing gak apa-apa. Saya bilang. Gak apa-apa gak closing. Sampai di Sumarekon saya berhenti sejenak. Kurang lebih jam... Sebelumnya ditawarin makan. Oh memang ditawarin makan teman-teman. Tapi kan kita berdua gengsi. Enggak lah gak usah makan kenyang gua ya. Ya udah mungkin dia bilang syukurlah gak keluar duit mungkin kali ya. Tapi akhirnya pas pulang dari rumah dia, kita di Sumarekon, kita berhenti di pinggir jalan. Saya tanya istri sama anak, Nop, Ben lapar nggak? Lapar kata dia. Saya tanya si Novi punya duit berapa Nop? Kurang lebih situ 15.000 teman-teman. Saya berpikir makan di warteg nggak cukup 15.000 bertiga, bener nggak? Nggak cukup bener-bener. Apalagi makan di Padang, nggak mungkin, ya kan? Ih ketawa Nop, yang itu kan pakai jas. Parah. Ini saya lagi cerita sedih loh kok. Iya. Tolong Pak tolong ikut nangis kok gitu. Tapi saya bilang boleh, aduh nggak cukup nih. Boleh nggak? Nop, Ben bertahan. Saya pulang kurang lebih 1,5 jam. Kita sampai rumah, kita baru beli telur buat makan. Siapa kata dia. Si Novi, ya udah nggak apa-apa, yuk kata dia jalan. Puji Tuhan sampai di rumah dengan selamat, dengan sehat. Puji Tuhan kita langsung beli telur buat makan teman-teman saat itu. Nggak closing teman-teman hari itu. Itulah yang digali dari Acong teman-teman. Kenapa lo harus beli mobil seperti itu? Tapi nggak closing juga teman-teman. Seperti itu di bulan Maret. Saat itu bulan Maret, kuartal 1, Vibe ada mengadakan kontes Vibe Bali. Dalam 3 bulan dengan omset segini, dengan rekrut segini, lu dapat 1 pack Bali. Ya. Tapi kayak nggak ada harapan teman-teman, nggak closing, benar-benar nggak closing. Akhirnya nggak tahu gimana saat pertemuan kita berdua sama si Acong, bertiga, si Novi diajari sesuatu sama Andi Irawan. Nah gantian Nop, capek Nop, Nop. Gantian. Capek Pak. Berduduk ya. Iya, makasih ya kok. Yang saat pas ke 2021 awal itu ya si Koacong ngajak aku, biasa kalau aku pikir kan kalau aku diajak sama Yoso tuh nggak pernah mau ikut-ikut gitu karena kan fokus karena aku sistemnya bikin PO gitu kan, jadi harus bikin terus gitu, jadi PO ada target lah untuk bikin kue kan. Terus akhirnya kemarin itu yang di KL akhirnya ditemuin lah Koacong ngegali dia dulu sebentar, terus aku bilang oh iya kita ikutin ya kok, kita Uber untuk naik AAD. Terus dia bilang, kenapa lu harus ikut AAD kan ya, harus capai AAD ya untuk beli mobil kok. Oh dijabarin lah nih, lu per bulan harus 50 juta segini-gini sampai akhir tahun. Nanti nih di bulan 8 atau bulan 9 nanti lu akan bisa punya dana untuk nyicil mobil kata dia. Oh saat itu aku bilang, kok aku nggak mau nyicil, aku bilang. Kenapa? Ada satu trauma di dalam diri kita berdua tuh, kalau nyicil itu ada beban dan kalau nggak bisa bayar ditarik. Nah soalnya aku pernah ditarik mobil di sekitar puncak sama orang-orang Ambon gitu. Pas ada anak aku, jadi ada satu trauma lah untuk mencicil gitu kan. Akhirnya dijelasin, oh ya udah, lu kumpulin lah uangnya kata dia. Oke. Setelah itu dia cuma bilang, aku bilang mau prospek kemana ya? Aku nggak punya relasi, aku orangnya tuh nggak pernah bisa ngomong lah istilahnya. Bener-bener ya mungkin kalau Koko Cicing lihat aku bisa ngomong di sini tuh bener-bener perkembangan di Prudential. Aku bener-bener tuh orang nggak pernah ngomong atau menegur orang gitu. Dari kecil tuh selalu ya mojok aja diem. Ya mungkin Kok Kunto kenal aku lah waktu kecilnya ya, selalu yang di rumah ya di rumah aja gitu. Kok Kunto tahu kecil kita ya? Gitu. Kecil gue bukan kecil lu. Gitu. Kok Kunto itu temannya Koko aku gitu, jadi sering ke rumah ya aku cuma di rumah aja, nggak pernah yang main keluar atau gimana ya kan. Jadi orang benar-benar introvert di gereja aja tuh aku duduk paling ujung gitu. Terus aku bilang harus kemana, teman juga cuma 2-3 orang aku bilang.
lu kan jualan katanya, lu branding coba katanya, lu branding aja Prudential di Instagram, WA atau Facebook kan. Terus akhirnya aku bilang, enggak, gua ngomong sih enggak ya? Aku nggak ngomong, cuma dalam hati doang seorang agent baru gini. Kalau aku branding Prudential, pasti ya nanti orang akan menjauh. Biasa pikiran agent gitu ya, setiap orang yang kita tahu, oh lu di mana kerjanya di Prudential asuransi, itu tuh udah dijauhin orang. Jadi tuh Novi tuh selalu takut kalau misalnya branding Prudential tuh nanti dagangan kuenya bagaimana, ada yang beli lagi atau enggak, malah dijauhin lagi kan pikiran kan kayak gitu. Terus akhirnya ya udah selama berapa hari tuh nggak dengerin Ko Acong deh, pokoknya ya bebal lah istilahnya. Terus akhirnya berpikir lagi, yaudahlah nggak ada salahnya lah. Jadi kayak ada bisikan, coba aja gitu kan. Akhirnya Novi coba, biasanya sehari branding 3 makan jenis kue gitu. Aku selipin Prudentialnya 1, branding lagi yang makanan tetap gitu. Terus besokannya lagi juga sama. Nah ada satu titik momen, aku lagi posting klaim COVID. Saat itu klaim COVID kan lagi tinggi-tingginya. Sekali klaim COVID yang 40-50 juta loh. Aku posting. Terus ada yang nanya, Kak mahal sekali ya untuk biaya rumah sakit yang COVID gitu. Terus aku langsung, ini customer kue jadi nggak pernah kenal sama sekali. Oh iya, kalau orang yang udah tanya ke aku baru tuh cecer dia tuh. Terus akhirnya aku bilang, oh iya Kak, sekarang pengobatan COVID benar-benar mahal sekali, bla 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 gitu lah pokoknya. Oh iya, terus emang iseng-iseng aku nanya, kakak udah punya asuransi belum? Oh udah punya, kata dia. Oh yaudah, kalau udah digituin tuh aku langsung down. Oh yaudahlah, cari yang lain lagi. Terus akhirnya pas momen dia lagi melahirkan. Pas momen lagi melahirkan aku cuma komen, congratulations ya Kak untuk kelahiran anaknya. Oh dia bilang, oh iya terima kasih tuh. Tiba-tiba langsung ngomong gini, Kak ada nggak tabungan pendidikan buat anak aku nih yang baru lahir? Tiba-tiba gitu. Terus aku tanya Ko Acong lah, kok ada nggak tabungan pendidikan? 2021 awal itu belum ada Pru Cerah, baru ada Pru Cinta kan. Akhirnya kata Ko Acong, coba lu tawarin Pru Cinta katanya. Konsepnya Pru Cinta juga sama kok kayak tabungan pendidikan, kan kita menjaga si orang tua katanya. Oh yaudah, akhirnya apa yang si Ko Acong ketik aku copy paste tuh. Akhirnya puji Tuhan dari orang nggak dikenal ini aku closing saat itu Pru Cintanya 1,5 ya, 1,5 juta closing pertama kali aku sama orang nggak dikenal saat itu gitu. Terus PD-nya udah ada lah ya, PD-nya udah naik langsung tuh. Biasanya 2 kue 1 Pru, aku ganti 2 Pru 1 kue gitu. Jadi udah mengurangi, tapi tetap jadi karena kan kue kan orang walaupun aku nggak posting pasti ada pesanan gitu, puji Tuhannya. Setelah itu ya udah akhirnya aku gali lagi, Kak kesehatannya bagaimana gini. Akhirnya pokoknya intinya aku korek-korek lagi, tiba-tiba dia bilang, oh yaudah coba hitungkan gitu kan. Dihitungkan itu dalam jarak 1-2 minggu ya, pokoknya 2 minggu di akhir Maret itu akhirnya aku closing lagi dari dia juga, bikin satu keluarga yang plan goal dari orang nggak dikenal juga. Jadi puji Tuhan dalam Maret itu aku dapat 1 Pax Bali itu gitu, puji Tuhan banget ya. Terus tetap aku juga dari lahir keluarga bungsu ya, sebelumnya dari keluarga broken home juga ya. Kok Kunto kenal lah keluarga aku gitu kan, broken home-nya seperti apa. Terus aku jadi seorang rumah tangga yang nggak pernah ketemu orang sama sekali. Kalau ketemu sama orang nih sampai detik ini, kalau maksudnya kalau ketemu orang baru gemeteran tuh, udah Yosua yang maju, aku nggak bisa maju gitu. Terus udah akhirnya jalan, branding lagi dong. Akhirnya Ko Acong kasih kontes lah dari Ko Acong pribadi. Ayo lu Uber dari April ini bla 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 bla, dari April. Oh iya kita coba deh prospek ke sini, ditolak lagi. Ada satu momen aku nawarin ke teman gereja, dia bilang, "Oh, aku udah punya gini-gini. Aku boleh nggak review ya?" Kan aku bilang, "Review Ci." "Ah, nggak usah lah, aku sibuk hari Sabtu." Terus kata Yosua, "Udahlah kita jalan aja, datang aja kitanya." Diusir ya udah, kalau diterima ya puji Tuhan kata dia. Terus akhirnya ya udah kita datang, padahal dia bilang Sabtu itu aku nggak bisa ada ketemu orang. Tiba-tiba tuh datang abis pulang dari training aku langsung samperin, tapi welcome sih puji Tuhannya gitu. Jadi apa yang kita pikirkan tuh sebenarnya hanya pikiran biasa doang gitu, cuma coba dulu aja sih. Terus akhirnya aku coba referensi ada beberapa minta kenalan. Dari Maret sampai April itu dalam 5 minggu puji Tuhan 300 juta api udah aku di tangan gitu. Jadi aku tuh orang itu nggak pernah buka Prufos, jadi taunya buka Prufos submit kan, nggak pernah ngeliat omsetnya yang mana, ini nggak ngerti lah istilahnya, cuma diajarin Ko Acong, oh submit begini, terus langsung di WA tuh, lu udah selesai loh gitu ya kan, udah selesai loh katanya.
300 juta api. Nah, tapi kalau di Andrews Together itu tuh bener-bener nggak boleh naik setengah tahun kok, jadi harus sampai akhir lah. Ya udah, akhirnya dia bilang, ayo dikit lagi ke Star Club. Gimana dikit lagi, dalam hati 300 ke 700 kan jauh banget kan, 400. Cuman kita tuh orangnya berdua nggak pernah frontal membantah gitu. Oh yaudah deh, kita jalanin ya kok. Nah, branding lagi sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun Oktober September gitulah. Dari bener-bener dari brandingan semua. Jadi aku tuh bener-bener jujur sampai saat ini keluarga tuh nggak ada yang masuk gitu. Jadi semua ini bener-bener dari brandingan, dari kenalan-kenalan juga. Puji Tuhan sampai akhir tahun itu tutup dengan 700 juta api pribadi dan agent 300 jadi 1 M. Nah yang kenyang kelacong tuh. Nah dari situ baru tahu sistemnya Prudential untuk membangun tim kan dari akhir Oktober. Jadi dikasih tahu lah, aku nggak pernah ngerti untuk kayak OR agent, OR AD kayak gitu, aku nggak pernah ngerti. Jadi aku tahu fokusnya, oh ya untuk naik AAD promosi gini dapat uang, aku taunya kan. Terus akhirnya kita ngerekrut terus ya, ngerekrut pokoknya ngerekrut siapa aja dah, pokoknya teman gereja, teman ini semua aku rekrutin. Jadi makanya tutup dari sampai akhir tahun itu 1 M per grup gitu. Nah balik lagi kayak kita kan tahu ya 2021 awal mula lagi dari nol lagi. Gantian dong lu. Iya siap. Minum dulu saya, minum. Iya siap. Nah, beginilah kalau sharing sama bini. Tapi 2021 teman-teman kita berjalannya juga nggak semudah itu ya teman-teman ya. Karena kan saya berpikir gini, 2021 tuh biasanya orang berpikir gini, saya kan juga bukan dari keluarga yang atas, menengah, bawah juga bukan gitu. Menengah di bawahnya lagi teman-teman seperti itu. Saya juga nggak tahu tuh ngomongnya apa teman-teman ya kan. Miskun, ya benar. Makasih kok. Saya berpikir gitu teman, kalau orang miskin, ya kan orang susah, biasa bergaul sama orang susah, benar gak? Ya kan, kalau orang kaya, circle-nya orang kaya, benar gak? Tapi saya berpikir, mau gimana berhasil di bisnis ini teman-teman, seperti itu ya. Tapi 2021 memang kita penuh perjuangan teman-teman. 2021 tuh benar-benar zaman Delta, kita harus pergi keluar dari rumah, ngajak anak prospek gitu loh. Kita keluar rumah cuma jaga diri sama beriman aja teman-teman kita itu. Saat itu kita juga nggak tahu bertiga kena COVID apa enggak, karena nggak pernah ngetes kok. Seperti itu, iya kan? Nggak pernah ngetes. Kalau ngetes kita ketakutan. Seperti itu, kita nggak bakalan closing seperti itu. Tapi 2021 puji Tuhan kita dikasih mobil yang tadi teman-teman, Datsun. Kita beli cash dari Prudential teman-teman seperti itu. 60 juta. Nggak mahal-mahal kok Kunto, enggak. 60 juta doang, ya kan. Tapi puji Tuhan itu mobil bisa ajak anak saya ke Taman Safari, ke Bandung seperti itu. Masih jalan kok Kunto. Masih seperti itu. Ya. Akhirnya 2021 kita tutup dengan promosi AAD, Star Club London, MDRT, 1 packs Bali, 2 packs Diamond Club 4 packs Bali seperti itu teman-teman. Sama 2 packs Diamond Club Bangkok seperti itu teman-teman. Iya. Nah, 2022 teman-teman kita berjalan lagi. Bener ya? Dari awal tahun pasti kita riset dari nol lagi. Bener gak? Seperti itu. 2022 kita stres teman-teman berdua. Stres beneran. Karena kenapa? Mau naik AD saat itu ya. Kalau sekarang AB ya teman-teman ya. Mau naik AB 900 juta. Sulit gak teman-teman? Sulit. Itu saya ya teman-teman ya. Itu saya, jangan ikutin kita. Ya, kemudian itu kita berdua sulit. Aduh, Nop, 900 juta loh, 3 kali lipat dari naik AAD. Caranya gimana ya, Nop? Pusing lo, stres. Mau prospek kemana lagi, mau rekrut siapa lagi, bener gak teman-teman? Kita pasti hal yang sama kita alamin teman-teman seperti itu. Akhirnya kita berdoa sama teman-teman, kita berdoa berdua, karena kita cuma punya Tuhan teman-teman. Kita cuma minta sama Tuhan, kita berdoa aja. Kita berdoa, Tuhan 2022 mau gimana nih caranya Tuhan, saya bilang. Karena kalau pikiran saya, kalau 2022 mau ber-AD, kalau saya punya omset 700 juta lagi untuk Star Club, tambahin 200 juta lagi lewat unit, gampang nggak ngomongnya? Gampang ya. Masalahnya hidup tidak seindah omongan saya teman-teman, gitu loh. Karena prosesnya nggak begitu, nggak seindah 2021 lagi, bener nggak? Prosesnya beda-beda lagi teman-teman, bener nggak? Akhirnya kita punya Tuhan, kita berdoa, Tuhan bagaimana lagi nih caranya? Akhirnya gimana tiba-tiba Tuhan kasih, nggak tahu lah pokoknya tiba-tiba berpikir, ya
Lu kan kemarin 2021 cara kerja lu kan dari selling ke rekrut, bener nggak? Karena kan kita mau fokus duit pribadi ya kan, selling rekrut. Boleh nggak lu, maksudnya berpikir saya boleh nggak nomor 1 kita rekrut, selling nomor 2 saya bilang. Karena kalau kita nggak main keroyokan kita setengah mati nih, ngeber AD saya bilang, setengah mati nih saya bilang. Untung kita berdua sehati, sepikir, sejiwa, suami istri berdoa di atas kasur, berdoa ya teman-teman ya. Ci jangan mikir yang aneh-aneh Ci, ya kan? Kita berdoa, iya berdoa, berdoa kita satuin hati, sepikir, oke, kita klop. Saat itu kita mulai benar ketemu calon prospek, kita akan jadiin dia rekrutan seperti itu teman-teman. Jadi kita udah nggak mikirin untuk pribadi, jual pribadi teman-teman saat itu. Tapi berjalan dari Januari, oh ada satu lagi kita berdoa lagi teman-teman kayak gini. Kita selalu berdoa gini teman-teman, Tuhan kalau boleh. Kita bukan tipe orang pemaksa teman-teman ya. Bukan yang dirinci banget enggak. Karena saya berdoa juga mobil asal ngegelinding ya kok ya, nggak rinci BMW saat itu. Karena kalau saya merinci BMW saya dikeplak sama Tuhan ya kan, nggak tahu diri loh ya kan. Ya. Tapi saya bilang, Tuhan kalau boleh saya bilang, awal Januari, kalau boleh kita boleh nggak kelar AD pertengahan tahun. Kelar AD pertengahan tahun teman-teman. Berarti di bulan Juni ya. Saya berdoa cuman gitu, kalau boleh. Kalau nggak boleh ya udah Tuhan ya kan. Teman Tuhan juga nggak jawab apa-apa teman-teman. Ya kan, bohwat ya. Iya. Ngomong sama Tuhan kayak ngomong sama siapa gitu ya. Tapi kita cuma punya Tuhan teman-teman berdua. Berjalan Januari sampai Juni, tiba-tiba kita nggak tahu. Kita rekrut, kita sharing, kita rekrut, kita sharing, kita rekrut, kita sharing. Di Juni tanggal 30 ya, Nob. Di Juni tanggal 30 tiba-tiba jam 11 si Andi Irawan, leader saya tercinta itu, dia WA saya, screenshot. Jam 11 malam teman-teman. Karena kalau jam 11 siang dia cuma nanya omset. Iya, jam 11 malam. Dia bilang, Om, lu udah kelar nih 900 juta. Di screenshot tuh proposal saya, selamat ya kata dia. Saya pas ngebaca itu bukan seneng teman-teman. Saya bilang ini, lu bercanda ya, saya bilang. Lu jangan bercanda, nggak bagus. Saya pikir dia edit. Saya pikir dia edit nilainya teman-teman. Buat saya tambah semangat gitu kan. Lu kalau dikasih tau ngeyel ya Om ya kata dia. Lu dengerin gua, ini beneran kata dia. Lu jangan bercanda kok. Ini udah malam, gua mau tidur ya kan. Ah udahlah, capek lah ngomong malu kata dia gitu. Udah, besok tanggal 1 Juli lu ketemu sama gua kata dia. Ketemu, anggap akhirnya kita lihat rumput ya, bener lu. Dalam pikiran kita udah 900, tenang nggak teman-teman? Tenang ya hidup ya. Udah lumayan lah kok ya, komisi ada ya. Udah bisa nikmatin hidup ya. Jadi dari Juli ke Desember udah nikmatin hidup lah ya, bener nggak? Ya nggak usah diuber-uber lagi gitu kan. Tapi kan namanya saya punya leader tuh hamba uang teman-teman. Hamba uang. Jangan diri. Dia nggak puas sama pencapaian kita, udah nyampe AD. Lu tanggal 1 lu harus ketemu gua kata dia. Ya udah lo. Karena saya memang orangnya diajak ketemu ya udah ketemu gitu loh. Tapi kan harus ada harga yang dibayar kan, bener nggak? Saya cuma tanya, kalau ketemu boleh nggak makan dulu dar gitu? Ya kan? Ya pasti kan leader yang bayar ya teman-teman ya. Makanya kalau diajak ketemu leader, iyain aja teman-teman, kita hemat. Jangan diikutin ya, saya sesatnya, gak sesat nih. Iya. Siapa tahu di sini ajarannya beda, ngebayarin leader kan? Kalau saya enggak, saya minta dibayarin. Iya. Akhirnya saya ketemu tanggal 1 Juli, dia bilang, Om, Nop lu nggak boleh segini doang 900, nggak boleh kata dia. Nggak boleh kenapa? Saya bilang kan udah nyampe AD. Ya nggak boleh, kapasitas lu nggak di sini kata dia. Lu harus target leader kata dia. Target leader memang berapa dar? Saya nggak tahu loh benar-benar. 1250 ya saat itu. 1250. 900 1250. Dan kan kurangnya banyak kan? Kurangnya berapa? 3,5 ya? 3,5 maaf salah yang itu. 3,5. Ya Dar mau prospek kemana lagi? Mau rekrut siapa lagi? Ya lu pikirin aja diri. Ya enak ya, ya leader saya luar biasa. Disuruh saya yang mikir. Dia cuma ngeluarin angka doang, suruh saya nguber. Tapi saya cuma bilang gini, saya bukan tipe agent yang berdua, tipe yang ngelawan enggak. Saya bilang, ya udah Dar, saya doain, saya kerjain ya, seperti itu. Biar cepet teman-teman. Karena kalau dipanjangin, panjang dia ngomong. Dia kan udah kayak emak-emak gitu kan. Ngomongnya panjang, ya, biar cepet dia kan. Yaudah Dar, saya doain, saya kerjanya. Izin ya pulang, tapi udah kelar makan ya teman-teman ya.
Iya, karena kalau udah izin gituan saya langsung nggak dikasih makan, ya kan. Yaudah akhirnya berjalan, kita berjuang berdua, rekrut lagi, sharing lagi, rekrut lagi, sharing lagi, seperti itu. Bulan apa nak? Puji Tuhan teman-teman, bulan Agustus 1,250 tercapai teman-teman, seperti itu. Startup leader, ya kan? Startup leader teman-teman. Happy nggak teman-teman? 1,250, udah dapat OR full. Happy nggak kok? Happy ya. Puji Tuhan gitu loh, ada lah ya kan? Iya, tahu aja ya kok. Agustus, di September ya Nok? Di September karena memang leader saya sekali lagi cinta uang, iya nih. Ganti lagi kok. Dia makin cinta uang ke sini. Dia panggil lagi 1 Agustus. 1 September dia bilang, lu ketemu gua lagi kata dia. Ketemu, aduh ngapain lagi ketemu, udah lu pokoknya kesini, lu kan udah keluar nih startup leader, udah ketemu gua lagi. Di meja kita berhadapan lagi, lu nggak boleh segini katanya, nggak boleh melulu sama dia. Ya. Kapan bolehnya ya, kapan boleh saya istirahat gitu ya, buat nikmatin hidup ya gitu kan. Lu nggak boleh kayak gini katanya, lu harus double startup leader. Biar lu pergi berdua, karena lu kalau pergi sendiri om kering katanya. Leader saya agak aduh anak kecil ya, jangan agak lain ya. Lu nggak boleh, lu harus pergi berdua, lu harus berdua pokoknya, karena lu kalau tidur sendirian dingin katanya. Lu bayangin ya kalau lu pergi sendiri, lu pasti temennya cowok, kalau itu cowok bener katanya. Ditakut-takutin agak ya udah emang berapa der ya kan, berapa nap 2,1, saya baru nyampe di 1,250. 2,1 kurangnya itu banyak ya teman-teman ya, banyak gak? Hah? 8,5 Ci ya? Iya banyak Ci, pusing gak? Pusing loh Ci, aduh, karena udah makan, udah dikasih perkiraan tulis, saya cuma bilang lagi, saya doain, saya kerjain, udah kelar ya, pulang, seperti itu. Sampai rumah pusing teman-teman, mau protek siapa lagi, mau sharing siapa lagi, saya bilang. Tapi kita cuma punya kerajinan teman-teman. Udah prospek aja keluar rumah seperti itu. Akhirnya puji Tuhan, kurang lebih di Oktober pertengahan ya. November pertengahan teman-teman 2,1 nyampe teman-teman. Gitu loh. Iya kan? Ya 2,1 nyampe. Udah double startup leader. Puji Tuhan gak tuh udah? Puji Tuhan gak teman-teman? Lumayan ya, maksudnya dapat komisinya, dapat OR-nya lumayan kan, teman-teman? Hah? Oh iya dong, jelas. Panggilan 3 kali, kayak Petrus, menolak Tuhan itu 3 kali ya, kayak Petrus. Apa kok? Menanggung ya, iya benar. Kayak ceritanya udah ketahui sih, woy. Saya nggak usah cerita lagi ya. Tapi dipanggil teman-teman, saat itu saya menghadap lagi. Iya dong. Kan menghadap, kan dipanggil menghadap, kan nurut. Ini agen penurut teman-teman. Dipanggil datang karena ada makan dulu. Ya, saya nggak pernah mau keluar duit. Oke, saya nggak mau keluar duit. Gitu. Oke, makan. Lu nggak boleh begini. Lu harus nyampe PCC leader. Lu sekali-sekali harus rasain PCC leader om katanya. Manis, pokoknya bibirnya manis teman-teman. Kayak dia pakai susuk di bibir gitu loh. Oke, kata-katanya lumayan dah. Lo harus ngerasain sekali seumur hidup kata dia PCC kata dia. Emang berapa dar kalau PCC? 2,650. Berapa? Beda dikit. Itu mindset yang paling bener. Tapi mindset kita nggak begitu kok. Sorry. Gila, kurang berapa? 600 loh. Kurang gope ya? Kurang berapa sih sebenarnya? Hah? Oh iya. Kurang 5,5. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Karena memang saya nggak pernah tahu tuh pencapaian ya, jangan ditiru ya. Pokoknya kurang segitu lah banyak. Dalam hati, ya Tuhan Yesus, saya bilang 1,5 bulan ini mau nyari di mana lagi? Saya bilang gopek lagi. Tuhan tolong gitu loh. Tapi udah selesai makan ya. Abis itu saya bilang, yaudah der, saya doain, saya kerjain ya semaksimal mungkin sampai tanggal 31. Ya dong, kan karena pertandingan kita 31 bener gak? Nih kan, sampai bel berbunyi, baru kita kelar. Padahal dia nggak tahu tanggal 1, tanggal 2 mulai lagi. Ya kan? Kita libur cuma sehari loh teman-teman di Pro. Iya. Akhirnya dia bilang, yaudah saya doain, saya kerjain. Tiba-tiba nggak tahu gimana
Pokoknya akhir tahun kita tutup PCC teman-teman 2670 sama Star Club pribadi kita produser teman-teman, seperti itu. Dan di 2022 itu juga kita mengalami perubahan hidup. Kita promosiin 5 AAD teman-teman. Terus juga nominate agency, seperti itu. Benar-benar yang kita nggak benar-benar goal setting teman-teman. Karena kita nggak pernah bisa, jangan tiru ya teman-teman ya. Karena kita saat itu nggak berani bermimpi untuk tinggi, nggak. Karena kapasitas kita berdua kita tahu diri, seperti itu teman-teman. Dan di 2022 ini saya diizinin Tuhan upgrade mobil Nissan Almera teman-teman. Tahu teman-teman Nissan Almera? Tahu ya, luar biasa. Itu mobil operasional kantornya taksi teman-teman. Ya, saya pakai itu, saya beli itu cash juga karena saya tukar guling dari Datsun yang joknya ada besi kawat. Pokoknya kalau duduk sakit tuh, ya kan? Tipis bener itu, ya kan joknya Datsun. Akhirnya saya ganti Almera, agak mending, mobil sedan keren, ya kan? Karena kalau berhadapan sama Mercy-nya orang agak sedikit mirip karena warna-warnanya sama-sama hitam, ya kan? Tapi sedan teman-teman keren, ya kan? Akhirnya saya beli itu 75 juta, saya nambah dikit. Di 2022 juga saya dipercayakan Tuhan untuk membeli apartemen teman-teman. Bukan apartemen satu ini gedung ya, satu unit, maksudnya satu unit ya. Saya beli di Pritsview di Muara Baru, deket lah dari sini ya teman-teman ya. Inilah pencapaian kita 2022 teman-teman. Ya, 2023. Nah ini pencapaian kita juga. Ya ada startup leader Milan, startup pribadi MDRT tetap kita mempromosikan juga leader seperti itu. 2024. Hah? Kamu ngomong apa sih, Nok? Oh, maaf, agak kurang. Makanya kita doa dulu tadi. Nah, teman-teman. Kamu berdiri mau ngapain? Diskusi dulu apa-apa. Iya. Kita nggak enak loh berantem mulu. Nggak prospek, nggak apa, berantem mulu, Nok. Disclaimer teman-teman, di sini saya bukan ngajari teman-teman, teman kita sharing tentang mindset di bisnis kita berdua teman-teman. Ini kita berdua ngejalannya tidak ada bisnis tanpa selling. Apapun yang teman-teman lakukan pasti setiap hari ada selling teman-teman, seperti itu. Ubah cara kita berpikir dari selling menjadi sharing teman-teman. Setuju ya? Karena kenapa? Kalau kita ubah cara kita menjadi sharing, nasabah juga akan melihat ketulusan kita teman-teman, bener gak? Oh dia mau bantu gua loh, bukan mau ngambil duit gua loh, bener gak teman-teman seperti itu? Terus menilai bukan dari apa yang kita tuai saat ini teman-teman, dari apa yang kita sudah tabur dulu. Kayak kita prospek, kita rekrut, ditolakin, ya udah itu anggap aja angin lalu teman-teman, seperti itu. Tapi kita akan menuainya nanti suatu saat teman-teman. Percaya tidak ada usaha yang sia-sia. Ini kita berdua sudah mengalaminya teman-teman. Melakukan yang terbaik saat ini, membawa kita ke tempat yang terbaik di masa depan nanti teman-teman. Di bisnis ini teman-teman yang membawa kita dalam kehidupan yang lebih baik teman-teman. Di bisnis prudensial teman-teman. Jangan cintai proses orang lain, tapi cintai proses diri kita sendiri teman-teman. Terkadang kita ngelihat kayak teman-teman ngelihat kita hidup enak. Oh sekarang udah enak ya. Jangan cintai proses kita saat ini teman-teman. Tapi cintai proses teman-teman saat teman-teman berjuang di bisnis ini teman-teman. Karena kenapa? Kalau teman-teman mencintai proses orang lain, tiba-tiba nggak berhasil, nanti teman-teman yang ngedown sendiri, stres sendiri teman-teman. Cintai proses teman masing-masing, proses teman masing-masing cintai aja lah. Lakukan apa yang teman-teman harus lakukan teman-teman seperti itu. Nah, attitude juga penting di dalam bisnis ini teman-teman. Ya. Ketika menghadapi tantangan yang perlu dilakukan adalah tetap setia teman-teman, tetap setia jalanin. Saat saya mau closing aja 500.000 nggak closing, saya tetap setia teman-teman. Besok saya melakukannya lagi, bertekun, sabar di bisnis ini teman-teman. 2020 saya juga nggak naik kok seperti itu. Tapi saat saya sabar di bisnis ini, 2021 beda lagi ceritanya, benar nggak teman-teman seperti itu. Terus tetap berada di dalam komunitas teman-teman yang US Team sudah bangun sebagus ini teman-teman. Jangan memisahkan diri teman-teman dari pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan seperti itu. Ya, jangan ada, kecuali teman-teman ada hal-hal yang lebih penting, misalkan temenin nasabah, prospek,
kalau nggak bisa ikutin komunitasnya atau perkumpulan saudara, ya itu wajar. Tapi kalau bikin alasan yang nggak masuk akal, jangan teman-teman. Datang aja terus. Karena kita berdua produk sistem teman-teman. Orang gagal bukan karena keadaan, tapi karena menyerah. Sabar Nop, belum habis. Iya. Iya, maaf ya kok. Emosi. Nih, nikmatin prosesnya. Selalu ada cara jalan keluar saat kita tidak menyerah, teman-teman. Iya. Jangan nyerah, teman-teman. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan akan kasih, teman-teman ya. Lanjut, Nop. Nah, ini lanjut. Ya. Nah, ini saya pernah sharing, ini bukan ngajarin. Dia pernah saya sharing, saya ada ngerekrut satu pendeta, tapi dia jadi distributor pecah belah, teman-teman. Dia tiap minggu, tiap bulan keluar kota dari Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya. Saya cuma sharing begini, teman-teman. Bisnis lu sama bisnis gua, saya bilang. Ini perbedaannya ya. Kalau bisnis lu bantu orang, oke, bantu orangnya, tapi dalam lingkup yang kecil, saya bilang. Istri sama anak lu doang, saya bilang. Bener gak? Atau mertua lu atau orang tua lu. Kalau bisnis ini gua bantu banyak orang, saya bilang. Gua bantu banyak orang, saya bilang. Yang kedua, dari bisnis lu pasti lu dapat uang, yes, tapi terbatas. Kalau di bisnis gua, uang nggak terbatas, Bang, saya bilang. Di sini uangnya bener-bener nggak terbatas dan nggak dibatasin, saya bilang. Yang ketiga, bisnis lu modalnya gede, saya bilang. Bisnis saya modalnya 0. Karena jujur, saya saat mau daftar Grab aja, saya tadi bilang berapa? 600.000, teman-teman. Tapi di sini 0, teman-teman. Saya nggak perlu bayar AJI 285.000. Pernah saya diundang ke Tomang, seperti itu. Saat itu dia minta 285.000 buat AJI. Yang ngerti, maksudnya ngerti ya. Tapi di sini saya gratis, teman-teman. Siapa? Jangan Sujon kok. Yang di Tomang kok, yang naiknya Mercy semua. BMW, ya. Ini saya jelasin lagi. Iya. Saya modal 0, teman-teman. Karena saya 2010 pernah agent, berarti kan saya retaker, bener gak? Bener ya? Saya harus bayar lagi kan? Mau masuk AJI, bener gak? Tapi gratis loh, teman-teman. Leader saya bayar harga loh. Saat itu, bayarin saya ya. 200.000 kalau apa? Ditagih sekarang, gila itu orang. Hah? Udah lebih kok, tiap tahun 2 toples, gue peceng. Iya kan? Udah balik modal dia. Iya kan? Modal 0. Iya, saya 3 tahun. Berarti udah berapa kok? 1,5 juta. Oh, dia jangan terusin kok. Lanjut nih, fokus. Iya kan? Modal 0, teman-teman. Iya kan? Modal. Tapi ada orang bilang nggak bisa lu modal 0 ya. Lu kan harus modal transportasi, modal ini. Iya. Gue jujur sama lu, kalau gue buka modal kayak lu, gue nggak kuat. Kalau cuman transportasi sama makan sama minum, ketemu orang pulsa, itu kan kewajiban gue, saya bilang. Bagi gue itu bukan modal, Bang. Bagi gue modal itu kalau gue buka toko, beli barang, saya bilang. Terus kalau lu bisnis lu resiko lu besar, lu lihat di bawah, saya bilang. Garasi lu banyak barang rusak, barang returan, saya bilang. Ya kan, barang numpuk nggak laku, saya bilang. Kalau di sini saya resiko 0, saya bilang. Kenapa? Gue nggak pernah stok polis, saya bilang. Gue mau berapa butuh pun polis prudensial siapin, saya bilang. Bener gak, teman-teman? Kalau dia di sana butuh barang banyak, dia kan harus kuat modal juga, teman-teman. Bener gak? Seperti itu. Kalau dia margin sesuai modal, yes. Saat itu saya perbandingan, income lu berapa, saya bilang. 50, Bang, dari bisnis gua. Kalau mau jadi 100 berapa? Saat itu dia modal 500 juta, 10% berarti berapa, teman-teman? 50 kan? Kalau lu mau naikin 100 juta, lu harus kurang lebih punya income, saya bilang 1,5 M, saya bilang. Iya dong, buat perputaran, buat ngutangin orang, saya bilang. Lu buat beli barang cash, saya bilang. Kalau di sini, saya margin saya sesuai kerajinan saya, teman-teman. Bener kan? Setiap hari saya ketemu orang, setiap hari saya rekrut, kayak gitu loh. Yang keenam, lu dapat reward dari pekerjaan lu. Oke, lu paling jalan-jalan lu paling jauh kemana sih, Bang, saat itu? Saya langsung bilang tuh, paling lu nggak jauh dari ke mana dia lagi itu ke Hong Kong. Ya iyalah Hong Kong, saya bilang. Saat itu saya bilang, gua dong dapat ke London, saya bilang. Iya dong, sombong. Walaupun nggak jalan, dapat kesot 40 juta, lumayan buat beli beras, iya kan? Yeah. Saya bilang, gua dapat ke London loh. Lu percaya nggak, Bang? Muka gua kayak penjahat begini ke London, saya bilang. Ya, lu muka ganteng ke Hong Kong doang, saya bilang. Saya perbandingin ini, akhirnya dia berpikir lagi.
Ya udah bang, gue berpikir nih ya, saat itu. Dia berpikir akhirnya dia join teman-teman. Seperti itu, jadi agent seperti itu. Tapi dia juga nasabah saya anaknya teman-teman. Saya rekrut bapaknya seperti itu ya. Bukan maksudnya saya prospekin anaknya buka polis. Anaknya kan punya bapak maksudnya gitu ya. Paham nggak kok? Paham ya. Nah, ya ini 3 pondasi kita teman-teman di bisnis ini teman-teman. Ini belief ya, bukan belief ya. Maaf, kita berdua benar-benar lulusan SMA, nggak jago apa-apa, nggak jago IT ya teman-teman. Belief. Dan kali lu bagus sih Nok, pakai orang gitu. Temen kan ada. Ya, belief kita teman-teman. Untuk berhasil di bisnis ini kita harus belief teman-teman. Percaya satu sama perusahaannya, sistem, dan juga kita harus percaya sama leader kita teman-teman. Karena percayalah, orang yang pengen berhasil tuh leader kita teman-teman. Sama Andi Irawan pun seperti itu. Pengen saya berhasil, gitu loh. Dia nggak menuntut apa-apa teman-teman, tapi dia menuntut lu supaya lu berhasil Yos. Kenapa sih lu harus berhasil kata dia? Ya supaya lu bisa melayakkan keluarga lu Yos kata dia gitu. Karena lu nggak ada pilihan lain selain di sini. Lu coba berjuang di sini kata dia. Saya coba serap kata-kata itu teman-teman. Terus juga percaya, belief teman-teman sama komunitas yang sudah dibangun teman-teman. Selain belief kita harus fight teman-teman. Untuk belief harus selesai fight, tindakan berjuang, rekrut selling. Kenapa saya bilang rekrut selling teman-teman? Karena teman-teman sekarang walaupun agent ya, teman-teman mau naik AAD harus rekrut nggak? Ya, teman-teman jangan melihat nanti kalau gua nggak jual pribadi duit gua dikit. Tapi teman-teman jangan lihat. Teman-teman kenapa sih harus rekrut? Teman-teman harus melihat tahun depannya lagi. Karena ada kekuatan dari rekrutan teman-teman. Itu yang kita alamin berdua teman-teman. Kekuatan dari orang ke orang. Karena bisnis kita bisnis orang teman-teman. Ya. Yang ketiga harus trust teman-teman. Sudah belief dan fight kita harus trust beriman. Mempercayai diri kita sendiri bisa teman-teman. Dan juga harus percaya minta penyertaan Tuhan terlebih dahulu teman-teman. Seperti itu diawali minta penyertaan Tuhan. Karena saat saya ketemu leader, ending ini saya cuma bilang saya doain, saya kerjain. Karena saya cuma bisa andalkan Tuhan teman-teman. Nah ini tips dari kita berdua. Yang pertama andalkan Tuhan teman-teman, benar-benar andalkan Tuhan. Karena kalau kita berdua nggak ngandalin Tuhan kita nggak bisa teman-teman bisnis ini. Kita nggak bisa dipertemukan sama orang-orang yang tepat enggak. Seperti itu teman-teman. Yang kedua kerendahan hati teman-teman juga harus punya. Kerendahan hati ini juga berbicara kalau teman-teman ketemu leader seperti itu. Kalau lagi suasananya lagi nggak enak ketemu leader langsung ngomong yang pedes-pedes. Bisa bentrok gak teman-teman? Bisa ya. Tapi teman-teman harus punya kerendahan hati sebelum ketemu dia teman-teman. Karena kalau ketemu dia kita lagi nggak rendah hati, berantem teman-teman seperti itu. Apalagi leader saya teman-teman, itu mulutnya lebih daripada materi teman-teman. Ya. Dia setiap hari ngechat kita berdua 5 hari sekali. Sehari 5 kali. Lebih daripada makan obat teman-teman. Yang ditanya cuman bukan ini, udah makan belum enggak? Pagi jam 8 dia terminal omset woi. Hari ini kemana? Udah. Ntar siang omset woi. Ntar agak sedikit sore omset woi. Nanya omset doang. Dia nggak pernah nanya. Lu hari ini gimana, sehat nggak? Nggak pernah nanya. Dia cuma tahu omset. Makanya saya bilang dia hamba uang. Iya. Jangan direkam ya. Jangan dikasih tahu ya Pak Kunto ya. Ikutin kata leader. Itu yang terbaik teman-teman. Ikutin kata leader. Jangan pernah dibantah. Karena dia lebih dulu, dia lebih sukses duluan daripada kita. Bener ya? Walaupun kita udah sesama AAD, tetap hargain leader teman-teman. Karena tanpa dia, kita nggak ada di sini teman-teman. Ya. Terus ikutin sistem yang sudah dibangun. Punya keinginan dan impian yang kuat. Inilah teman-teman yang dibangun si Andi Irawan di 2021 teman-teman. Rajin, aktivitas terus penting. Yang benar teman-teman harus keluar rumah. Ada janji, nggak ada janji, keluar rumah teman-teman. Karena ini menjadi kelemahan saya teman-teman. Kalau saya nggak pernah keluar rumah. Saya pernah tes, nggak pernah keluar rumah karena nggak ada janji, nggak ada ketemu agent, nggak ketemu siapa-siapa. Saya pernah di rumah saya tes. Saya benar-benar tiduran, ngeliat handphone. Saya lemah teman-teman. Kalau di rumah, bukan lemah syahwat ya. Lemah, maksudnya lemah apa ya? Otak saya langsung nggak jalan, nggak kerja. Pokoknya saya di rumah seharian nonton ya, bisa loh saya. Seperti itu. Makanya saya harus keluar rumah teman-teman. Ya, apa? Mimpi basah. Waduh, ada anak kecil sih.
Maaf saya dengar kali ya. Masuk ke komunitas yang membangun teman-teman. Itulah, teman-teman harus bergaul sama orang-orang yang satu visi teman-teman sama teman. Ya kan? Keluar dari zona nyaman, karena tidak akan membawa kita ke dalam perubahan teman-teman. Keluar dari zona nyaman teman-teman. Seperti itu. Nah saya tanya teman-teman, ada yang masih bekerja? Karyawan, maaf. Ada yang karyawan? Banyak ya, banyak. Puji Tuhan. Teman-teman pernah nggak berpikir gini? 3-5 tahun ke depan, teman-teman berpikir nggak? Gue mau jadi apa kalau jadi karyawan? Saya nggak bilang teman-teman jadi karyawan jelek ya, nggak ya. Karena memang Tuhan memberkati teman-teman di situ dulu ya. Tapi jika suatu saat teman-teman dikasih peluang lebih besar untuk mencapai impian teman-teman lebih cepat, mau nggak? Di bisnis ini teman-teman, jangan ditolak dulu teman-teman. Kayak saya, jangan ditolak dulu bisnisnya. Oh jadi agent, ngapain jadi agent gitu loh? Nggak bonafit amat, seperti itu loh. Tapi teman-teman coba dulu, ambil peluangnya, join dulu, lakukan dulu, seperti itu. Kalau leader saya pernah ngomong begini, Om, lu coba dulu setahun, kata dia. Ini leader hebat, saya bilang. Lu coba dulu setahun, kalau lu nggak berhasil dulu kerja lagi aja sama orang. Ada leader kalian seperti itu teman-teman? Hah? Ada ya? Tuh. Berarti mirip kok. Lu kerja dulu sini. Lu kalau nggak berhasil lu kerja lagi aja sama orang setahun. Waktu lu cuma setahun Om, kata dia. Ya udah, coba aja. Bener nggak? Nggak ada salahnya, bener nggak? Daripada nggak mencoba teman-teman, seperti itu. Habis nggak? Udah sih kok ini Sudin udah bolak balik no. Ini orang kapan kelarnya katanya kok ya. Bentar lagi. Ini ada kata-kata yang bagus buat kita teman-teman. Ini inspirasi dari Tuhan lah kayaknya. Kemenangan tidak terjadi tanpa sebuah kata perjuangan teman-teman. Perjuangan tidak akan terjadi tanpa sebuah kata pengorbanan. Pengorbanan tidak akan terjadi tanpa sebuah kata cinta teman-teman. Seperti itu. Makanya teman-teman, jalani bisnis ini dengan cinta teman-teman dan melayakkan keluarga teman-teman seperti itu. Ini mobil pertama saya Sanggegini Datsun. Datsun nih teman-teman. Ini Nissan Almera. Dan puji Tuhan di 2024 nih Nop. Oh, belum maaf. Nah, Nop gantian Nop ini. Dia kan keponakan lu. Oh gitu ya. Oke, jadi aku mau perkenalkan diri dulu. Aku tuh sama Ko Acong itu sebenarnya awalnya tidak kenal. Nah, kerennya di bisnis ini tuh seperti itu. Jadi aku itu sebenarnya AD3-nya Ko Acong. Jadi di atas aku itu harusnya keponakan aku dulu. Nah, bisnis ini yang benar-benar agent get agent yang benar-benar dari awal yang nggak kenal menjadi kenal gitu. Nah, si Tommy, keponakan aku yang sebelah kanan, Tommy ini direkrut sama Archie. Archie-nya itu direkrut sama Ko Acong. Jadi jauh banget gitu. Jadi benar-benar aku itu dari agent bareng, naik AAD bareng, naik AD pun bareng, bener-bener segerbong. Nah, besarnya bisnis prudensial tuh di sini seperti ini, bener-bener dari orang yang nggak kenal sama sekali, tapi bisa lo mendongkrak kita semua mencapai impian kita gitu. Jadi istilahnya, ya aku mendongkrak Tommy mendongkrak Archie, bener gak? Gitu. Jadi rekrutlah sebanyak-banyak mungkin, kita nggak tahu dapat permata atau jenderal dari mana gitu. Jadi bener-bener yang nggak dikenal kita bisa rekrut gitu. Nah ini dia, nah dari dua orang ini kita dipertemukan lah sama leader kita ini, satu benar-benar yang aku anggap udah seperti keluarga gitu. Ini bukan homo ya teman-teman ya, bukan ya, saya berdua nggak ada hubungan apa-apa, kita masih rapat berdua kok. Iya, ini aman, masih aman teman-teman. Ini Andi Irawan. Benar-benar orang ini yang berjasa mungkin karena leader saya kan masih seorang agent, jadi benar-benar dia yang menghandle semua gitu. Nah ini selalu ditemanin dia kemanapun. Nah ini aku mau sharing dikit, yang tadi kan aku bilang aku dapat 4 PAX Bali di 2021 gitu ya kan. Di 2021 itu aku dapat 4 PAX Bali, Ko Acong bilang, lu harus pergi ya Nop katanya ke Bali. Aku bilang boleh nggak aku cash out, aku bilang. Nggak bisa, pokoknya awalnya frontal banget dah, nggak bisa lu harus pergi pokoknya intinya. Terus aku akhirnya kasih tahu kenapa aku harus minta cash out, aku bilang kok boleh nggak aku cash out, aku bilang. Lu kenapa mau cash out, kata dia. Aku mau ajak anak saya pergi ke Bali. Kalau aku ikut tour itu, aku cuma dapat 3 hari, 2 hari. Gak puas lah ya bawa anak kecil, ikut tour kan capek. Aku bilang, boleh nggak aku cash out? Awalnya tetap kekeh nggak mau. Terus akhirnya aku jelasin, oh yaudah, si Yosua pergi ya. Lu mau cash out 3 nggak apa-apa katanya. Oke, aku terima. Jadi saat si Yosua pergi, saat hari ketiga terakhir dia selesai tour, aku berangkat.
Terus aku beli, jadi yang tiga packs itu aku cash out untuk beli tiket pribadi sama hotel, transportasi, segala sesuatunya. Jadi saat mereka pulang aku berangkat, jadi ketemu lah ya kan. Terus yang ada satu momen, aku punya anak cuma satu, jadi anak ini dengan senang banget mau ke Bali naik pesawat. Jadi dia yang tadi seperti tadi aku cerita, di 2018 itu dia sudah bilang, "Mama, aku mau hadiah naik pesawat," dia bilang. Terus aku bilang, "Ya, kamu doa ya. Kamu kan," dia kan ulang tahun, dia berdoa saat 2018 itu benar-benar jatuh. Kita lagi jatuh-jatuhnya, aku bilang nanti kita pergi. Dan aku nggak membantah besok kita pergi, aku nggak mau menjanjikan seperti itu. Oke, kata dia, aku berdoa. Setelah dia berdoa, jadi kapan kita pergi? Aku bilang ya nanti ya, gitu. Dari 2018 aku jadi seperti nggak pernah menempati janji itulah istilahnya. Terus akhirnya saat 2021 pencapaian kan kita perginya 2022. Aku benahi dia, bawa beli sunblock, beli ini, beli kipas angin, segala sesuatunya untuk di Bali kan panas kan. Terus satu momen dia bilang begini saat naik pesawat, jadi aku bikin, kalau kita beli random kan kita bisa dapat tempat duduk random kan. Jadi aku sengaja beli seat untuk bayar seat untuk dia dapat di jendela. Jadi saat duduk di jendela itu dia bilang, "Mama, pegang deh dada aku," kata dia. "Kenapa Ben?" Aku bilang, "Aku deg-degan," dia bilang. "Kenapa?" "Kamu takut?" "Jangan takut," saya bilang. Saat itu saya nggak ngeh gitu. Terus ada satu kata-kata gini, "Dada aku deg-degan, aku happy loh bisa naik pesawat pertama kali di sini," ya, dia bilang saat itu. Aku bilang, "Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan," aku bilang. "Kamu bisa naik pesawat ini semua karena Tuhan, dan aku mencantumkan ini dari Prudential loh. Mama kerja di Prudential untuk kamu bisa naik pesawat ini," aku bilang gitu. Jadi benar-benar tuh luar biasa, aku bisa memberikan yang terbaik buat anak aku gitu. Terus ada satu lagi momen yang benar-benar yang bikin aku benar-benar say thank you banget sama satu sosok ini. Aku bilang, jadi saat dulu aku punya PHS, aku pernah bilang, tapi aku nggak sanggup bayar PHS-nya lab. Jadi kebanyakan orang kan akan bikin, jadi agent akan bikin polis pribadi. Saat itu aku nggak bisa beli polis pribadi. Jadi aku pertama kali beli polis pribadi itu 2022 awal. Aku memberanikan diri untuk beli PPH Plus. Jadi jalan 3 bulan, tiba-tiba si Ben ini lagi musim DBD, mimisan gitu kan. Mimisan, akhirnya aku bawa ke rumah sakit, aku tanya ke Acong, apakah akan dibayar? Ini baru 3 bulan, aku bilang, "Udah nggak apa-apa, masukin aja," dia bilang. Terus aku di situ tuh benar-benar yang terharu banget. Kalau nggak ada di bisnis ini, aku nggak punya PPH Plus gitu. Jadi saat aku benar-benar 2018, 2020 lagi susah-susahnya, aku ke klinik aja aku harus minta diskon. Karena aku nggak sanggup bayar untuk bayar dokter 100.000. Jadi benar-benar di bisnis ini yang luar biasa mengubahkan kita tuh, bisa loh memberikan yang terbaik buat anak kita, bisa loh buat yang memberikan terbaik buat orang tua kita. Hanya bukan di bisnis luar bisa nggak bisa, tapi pakai modal berapa? Aku bilang aku nggak punya modal. Jadi makanya aku bilang sama Ko Acong, thank you ya. Jangan aja. Tahan. Aku cuma bilang sama Ko Acong, thank you ya udah memperkenalkan bisnis ini, udah memberikan yang membimbing kita di bisnis ini supaya kita tuh bisa berikan yang terbaik buat anak dan keluarga kita. Udah tahan. Udah dikasih, lu hargain. Iya. Maksudnya luar biasa, benar-benar perjuangan kita tuh benar-benar di bisnis ini memang buat keluarga kita gitu. Mungkin orang banyak, ya iyalah buat keluarga lu, benar, tapi di bisnis luar bisa nggak? Bisa, tapi aku nggak punya modal, aku bilang. Makanya aku bilang, jalanin dengan sepenuh hati, pasti Tuhan nggak akan tutup mata gitu di bisnis ini gitu. Dan puji Tuhannya di bisnis ini aku pertama kali nginjakin New York, yang sama sekali aku nggak pikirin bisa ke New York sama Miami gitu. Cuma di bisnis ini yang aku bisa sampai ke Eropa, sampai ke benua Amerika gitu. Bener-bener yang Tuhan tuh bener-bener apa yang aku pikirin tuh aku nggak pernah bayangin bisa ke sini gitu. Nah ini kan pertama kali aku ke Miami, kita naik Qatar lewat Doha di 2023. Aku bilang sama Yosua, pengen deh ajak Ben, aku bilang, ke Eropa. Tapi pakai apa ya kan? Berarti kan kita harus dapetin beberapa tiket. Saat 2023 pun dapat 3 tiket, akhirnya kan nggak bisa karena anaknya baru 11 tahun. Jadi 2023 itu pencapaian aku 3 tiket itu bisa, puji Tuhan,
bisa bawa anak aku sampai ke Milan gitu. Bener-bener hanya di bisnis prudensial aku bisa bawa anak ke Eropa gitu. Sampai yang benar-benar yang dari naik pesawat biasa aja nggak pernah, sampai Tuhan izinin kami bertiga tuh naik ke Eropa dari bisnis prudensial ini. Ini kita nggak extend karena nambah duit lagi ya kan, kalau extend akhirnya aku hanya pergi, yang penting bisa membawa dia ke Milan gitu. Dan di sini tuh untuk membahagiakan orang tua loh. 2 minggu lalu kita didatangkan speaker Stefanus Yopi ya, orang The Best Vision, dia ngomong gini. Nggak tahu tiba-tiba saat dia sharing itu aku tiba-tiba nangis aja, sampai pada Acong bilang, lu ngapain nangis? Enggak kok, aku bilang, maksudnya ada kata-kata kita beruber-uber sama waktu loh, beruber-uber waktu, kita nggak tahu orang tua kita hidup sampai kapan. Kita yang muda aja bisa dipanggil Tuhan lebih cepat, apalagi orang tua kita gitu. Jadi saat itu aku bilang, Tuhan tolong berkati aku, Tuhan tolong berikan aku pekerjaan yang baik di sini, supaya bisa bawa orang tua kami pergi ke jalan-jalan, walaupun hanya ke Bangkok tuh bener-bener luar biasa gitu loh, pakai uang sendiri, nggak pakai uang siapa-siapa, maksudnya bener-bener dari uang bonus yang kita dapatin, kita mau ngajak orang tua kita gitu. Makanya kita juga bernasar tahun ini, Tuhan kalau boleh aku mau bawa mamaku ke Beijing, mamaku nggak pernah ke Beijing, aku bilang, uang dari mana aku nggak tahu, pokoknya aku berusaha, bekerja ya supaya aku nggak uber-uberan waktu gitu, karena kata kalau Yopi, kita berpacu dengan waktu loh, kita nggak tahu orang tua kita meninggal kapan gitu. Jadi mau nggak mau ya aku harus berjuang di sini gitu. Setidaknya aku bisa bawa ke Asia, udah puji Tuhan banget gitu. Ini komunitas kita, sama seperti di US Team ini, komunitas yang luar biasa. Bersyukur banget kita bisa di bisnis ini dapat orang-orang yang saling mensupport, bukan orang-orang yang sikut-sikutan gitu. Ini tim kita. Dan kemarin ke Milan, puji Tuhan aku bawa tim kita semua pada capai Milan, jadi bareng-bareng ke Milan sama mereka gitu. Dan tahun 2024, dimatiin Nok, udah kelar Nok, udah. Cuma udah kelar, udah lanjut. Di tahun 2024 ini, puji Tuhan gara-gara dihina-hina Koacong, gara-gara mobil Almera itu. Karena mobil kita tuh jadi motivasi orang mulu, karena masih engkol, jadi mobil saya Almera engkol temen, jendelanya, ya tahu ya. Jadi kalau mau masuk tol, mau buka bayar apa karcis, pokoknya begini dulu kan. Ya gede sebelah, makanya gede sebelah. Ya, nah itu mobil saya dihina. Atau engkol, terus mobil saya itu pakai kipas di belakang kayak angkot. Jadi biar AC-nya nyampe dari depan ke belakang. Ya karena kalau nggak pakai bantuan kipas angin, itu AC-nya nggak nyampe ke belakang, panas teman-teman. Dan itu dihina-hina. Saat itu dia mau pergi kemana? Ke Ancol ALC, ya? ALC Ancol. Puji Tuhan saat itu habis dihina, malamnya mobil saya mogok teman-teman, koplingnya rusak. Iya harus di towing seperti itu. Habis itu saya bilang, saya marah-marah sama dia, lu jangan hina-hina mobil gua, begini bu saya mau ngoceh-ngoceh ya kan. Ini mobil juga dari Tuhan, lu jangan hina-hina lu, kata dia. Saya bilang, walaupun engkol kan nganterin lu ke Ancol saat itu saya bilang. Tapi puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk mengupgrade teman-teman. Bulan Agustus, ya saya beli Stargazer seperti itu. Dan dari bisnis ini teman-teman, dari bisnis prudensial teman-teman. Kita beli cash teman-teman. Gitu, iya, beli cash. Tapi bekas. Saya beli bekas. Kenapa saya beli bekas? Karena saya nggak sanggup beli baru. Iya, gitu. Saya beli bekas karena kalau beli baru tabungannya habis. Kalau beli bekas masih ada sisa buat beli beras, kayak gitu. Ya, ini acara kita Fenospin bulan lalu teman-teman, seperti itu kita kumpulin. Nah teman-teman, saya ada 2 apa 1 sih? 2. Satu video sama satu aja video. Nah, ini video yang benar ya teman-teman ya. Yuk kita nonton bareng-bareng. Yes, teman-teman. Jadi teman-teman, 3 bulan ini bermimpilah besar teman-teman. Waktu kita masih ada 2,5 bulan lagi. Segala hal sesuatu pasti bisa terjadi teman-teman. Masih ada mujizat teman-teman. Jangan berhenti dulu teman-teman. Masih ada tahun depan. Jangan teman-teman. Karena tahun depan punya kesusahannya masing-masing. Ya, tahun ini kita kelarin dulu. Kenapa kita harus kelarin? Buat bikin cerita yang luar biasa
dan kita bisa melayakkan keluarga kita, teman-teman. Kayak Novi mau ajak mamanya ke Beijing. Kenapa sih ke Beijing? Karena orang China sebagian besar ya, dia pasti mau pulang kampung, bener gak teman-teman? Iya kan? Bener gak? Tapi dia nggak punya duit, ya udah dari kita teman-teman anaknya. Saat orang tua kita tidak layak hidupnya, kita yang layakin teman-teman, seperti itu. Oke, berjuang teman-teman. Terima kasih. Thank you.